merekam ke masyarakat Madura langsung masjid ditutup. Iya betul. Itu sangat resisten sekali, sangat berbahaya. Makanya kalau tidak percaya bahwa masyarakat Madura menganggap to'on, di Banyu Atas itu pernah viral. Itu yang membawa keranda yang berisi jenazah itu perempuan. Betul. Ketika saya telusuri, kenapa kok pilihannya perempuan? Ternyata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tretan Radar Madura TV, kembali lagi bersama saya Franky Wirananda dalam program Madura Talk. Seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah memperpanjang penerapan PPKM di beberapa kota di seluruh Indonesia, termasuk di Madura. PPKM ini diberlakukan sampai tanggal 16 Agustus. Di Madura ada PPKM level 4 di Bangkalan, terus kemudian Pamekasan dan Sumeneb level 3, dan satu-satunya level 2 di Jawa Timur, dan di Madura adalah Kabupaten Sampang. Penerapan PPKM ini tentu memiliki dampak yang luar biasa terhadap masyarakat karena aktivitas masyarakat betul-betul dibatasi, terus kemudian ruang gerak juga dibatasi. Ini yang menyebabkan kondisi sosial di masyarakat kurang kondusif. Salah satunya muncul penolakan terhadap vaksinasi, protokol kesehatan dan sebagainya. Untuk itu kali ini kami mendatangkan narasumber dari sosiologi. Beliau adalah Mas Muhtazul Farid. Assalamualaikum Mas Farid. Waalaikumsalam Mas Franky. Tretan Radar Madura, saya akan berbincang dengan Mas Farid ini seputar tentang kondisi sosial di masyarakat Madura, khususnya ketika penerapan PPKM dan segala kebijakan pemerintah diterapkan. Salah satunya Mas Farid yang sempat viral sampai saat ini adalah penerapan protokol kesehatan di Madura yang belum maksimal. Masyarakat Madura rata-rata abai terhadap pakai masker, cuci tangan dan segala macam. Kira-kira kondisi ini disebabkan karena apa? Terus kemudian bagaimana kira-kira solusinya Mas Farid? Baik, terima kasih Mas Franky. Jadi kalau pas langsung dipukul rata bahwa di Madura tidak taat prokes, saya juga tidak sepakat. Karena memang masih banyak masyarakat Madura yang mengikuti anjuran pemerintah secara taat. Salah satunya pakai masker kemana-mana. Terutama di daerah perkotaan, terus mereka yang salah satunya tenaga medis itu mereka menggunakan masker sebagai bentuk ketaatan terhadap kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah. Adapun masyarakat di bawah, di pelosok, ada yang tidak menggunakan masker, itu kita juga tidak bisa memungkiri, banyak juga yang perlu dipertanyakan. Sebetulnya pertanyaannya itu bukan menganggap bahwa masyarakat Madura tidak patuh terhadap pemerintah, tapi kita harus lebih melihat dari sisi sosiologis. Kenapa? Kan pertanyaan besarnya, kenapa kok mereka tetap abai, misalnya kayak di desa-desa, di pasar, tidak ada mereka pakai masker. Tidak pakai masker, terus kemudian berkerumun juga masih banyak aktivitas seperti itu. Ketika saya sedikit wawancara dengan mereka di bawah, itu ternyata ada atau ada perbedaan persepsi. Jadi masyarakat Madura yang di pelosok-pelosok mempersepsikan wabah yang lagi ada di Indonesia ini, termasuk di Madura, itu bukan corona tapi lebih kepada to'on. Jadi to'on itu sehingga mereka berpikir solusi dari menyelesaikan to'on itu bukan hanya dengan prokes menurut mereka, tapi yang paling utama mendekatkan diri pada Sang Pencipta, kepada Allah. Makanya sekarang marak kita bisa menemukan di berbagai daerah, di berbagai desa itu mereka melakukan pembacaan burdah keliling di masjid-masjid. Dan yang itu justru menimbulkan kerumunan ya. Karena menurut mereka inilah salah satu solusi untuk mengusir to'on itu. Karena mereka menganggap to'on itu persis kejadian seperti ini yang terjadi beberapa tahun ketika mereka yang sekarang sudah pada lansia itu masih kecil. Iya, artinya masyarakat Madura ini percaya bahwa ada wabah. Percaya. Tetapi bukan corona. Bukan corona, tapi to'on yang secara pendekatan penyelesaiannya bukan hanya sekedar dengan menerapkan prokes, tetapi juga dengan mendekatkan diri kepada Allah dan segala macam. Nah,
ini mestinya kan sudah diketahui oleh pemerintah. Bagaimana Mas Farid melihatnya sejauh ini? Jadi kalau menurut saya, jadi saya mohon maaf, bukan saya pendukung Bupati Sampang ya. Jadi yang agak menggelitik itu kan kebijakan Bupati Sampang. Jadi langsung dia mengeluarkan keputusan Bupati, ramaikan kegiatan ibadah di masjid-masjid, tapi jangan lupa dia juga menganjurkan dan menegaskan untuk menggunakan prokes. Taat prokes ya, gitu ya. Jadi itu kan kedua-duanya. Kalau satu yang dijalankan langsung mengambil kebijakan pemerintah, salah satunya menutup masjid, menggunakan prokes, maka ada resistensi, perlawanan yang akan menimbulkan gejolak di bawah, karena mereka menganggap ini kebijakan yang menutup masjid justru kontra dengan masyarakat Madura tentang masjid tempatnya menyelamatkan diri dari segala bencana, musibah, malah ini disuruh menutup masjid. Iya. Tetapi kan sebenarnya pemerintah itu tidak melarang orang beribadah, tidak kan ya? Tetapi pemerintah melarang beribadah dengan cara berkerumun, sehingga masjid diminta untuk dia ibadah di masjid tidak dilakukan dulu, beribadah di rumah dan segala macam. Ini sebenarnya kan hanya persoalan pola komunikasi saja sebenarnya. Ya. Jadi, seperti yang dilakukan oleh Bupati Sampang misalkan, boleh silakan beribadah tapi taat prokes misalkan. Ya. Kan sebenarnya sama dengan kebijakan pemerintah di awal. Memang seperti itu Mas Farid. Ini gimana melihat ini? Kalau yang terekam ke masyarakat Madura langsung masjid ditutup. Iya betul. Itu sangat resisten sekali, sangat berbahaya. Makanya kalau tidak percaya bahwa masyarakat Madura menganggap to'on, di Banyuates itu pernah viral. Itu yang membawa keranda yang berisi jenazah itu perempuan. Betul. Ketika saya telusuri, kenapa kok pilihannya perempuan? Ternyata zaman dulu di Madura pernah ada wabah seperti ini, meninggal begitu cepat, bahkan tidak menunggu 7 hari, 14 hari. Kalau standarnya COVID kan masa inkubasinya virus 14 hari ya. 14 hari. Itu bisa menunggu 7 jam, 6 jam meninggal. Kalau lepas dari itu, maka mereka punya harapan hidup. Itu memang salah satu dianggap untuk mengakhiri bencana itu. Tolak bala lah kira-kira. Tolak bala, kalau kata orang Madura, pengapes. Yang bisa mengapeskan wabah to'on ini. Perempuan yang disuruh mengusung, membawa, memikul keranda jenazah itu. Makanya di Banyuates terjadi itu. Perempuan semua, banyak itu di YouTube viral itu. Betul. Jadi itu, makanya kita bisa melihat pemerintah tidak bisa langsung mempersepsikan masyarakat Madura ini tidak patuh, tapi dilihat persepsinya masyarakat Madura tentang wabah ini seperti apa. Oke, siap. Dan selama ini mungkin pemberian literasi tentang kesehatan wabah ini mungkin kurang benar-benar menyentuh ke bawah. Contohnya misalnya ketika ada sosialisasi tentang vaksin, tentang virus ini, itu yang hanya berkutat di tingkat kabupaten. Tidak ada mereka melakukan sosialisasi ke tingkat bawah. Karena di masyarakat Madura kan yang paling dipatuhi oleh masyarakat Madura kan ada dua tokoh. Tokoh Blatter itu kalau yang secara teori ada tokoh kiai. Sekarang bertambah kepala desa. Karena kepala desa ini ada 2 kemungkinan. Kalau kepala desa itu dari unsur Blatter, pasti dari unsur ustadz atau kiai. Nah, itu tidak menyentuh ke sana. Padahal sosialisasi yang paling efektif kita harus melalui itu kekuatan-kekuatan kultur yang ada di bawah seperti kepala desa. Siap. Gitu. Artinya Tereta Nadar Madura sekali lagi, masyarakat Madura bukan tidak patuh protokol kesehatan, masyarakat Madura bukan tidak percaya bahwa ada wabah, hanya saja perspektif mereka berbeda dengan yang terjadi di pemerintahan. Misalkan bagi masyarakat Madura, sebagian masyarakat Madura menganggap bahwa ini adalah to'on yang cara penyelesaiannya tidak hanya sekedar dengan prokes, tapi ada pendekatan religius. Mas Farid, dengan kondisi yang seperti ini, masyarakat sudah dengan keyakinannya seperti ini, tentu akan sangat sulit sekali ketika kemudian diberikan edukasi yang langsung mematahkan keyakinan mereka. Sepertinya cukup sulit. Kira-kira apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah saat ini? Jadi kalau menurut saya, pertama kita memang harus melibatkan semua unsur kiai. Jadi baik kan kiai itu mau tidak mau kita harus mengakui ada beberapa
kelompok kiai di Madura. Ya ada yang Sebelum itu sepertinya yang kami ketahui pemerintah juga sudah menggandeng ormas-ormas organisasi Islam dan segala macam untuk mensosialisasikan itu, tetapi juga belum efektif. Ini kenapa ini? Apakah terjadi? Ya secara kondisi real di lapangan di bawah kan mereka macam-macam. Ada kiai yang memang aktif di struktural seperti NU, Ormas, Muhammadiyah misalnya. Tapi juga banyak kiai yang tidak aktif di ormas-ormas itu. Banyak. Patut kita ketahui ada kiai yang misalnya bergabung di SI. Ada yang mungkin kita akui juga masih ada mereka yang dulu itu cantolannya ormasnya itu ikut FPI. Dan itu harus digandeng juga. Harus dirangkul semua ya. Jadi biar tidak ada kayak gap antara kiai di Madura, dan mereka pengaruhnya sangat besar saya kira. Jadi kiai yang salah dan tetap intent memberikan ilmu kepada santri-santrinya itu lebih dihormati oleh masyarakat karena mereka dianggap kiai yang konsisten. Kayak gitu. Dan biasanya petuahnya lebih ditaati ya. Ya ditaati, dan banyak kita bisa dilihat pesantren mana yang tetap tidak mempedulikan himbauan pemerintah tentang prokes. Mereka tetap ada juga pesantren besar yang mempedulikan prokes, ketika berjemaah santrinya itu dikasih masker di jarak 1 meter. Tapi ada juga pesantren yang seperti itu. Makanya menurut saya pemerintah harus sosialisasi tentang kebijakan PPKM ini harus dilebarkan sayapnya ke menggandeng para pesantren. Selama ini kan jarang menggandeng pesantren, hanya mengandalkan visualisasi lewat televisi, terus di YouTube. Itu pun di YouTube kan disaingi oleh berita-berita hoax tentang bahwa PPKM atau Corona ini adalah konspirasi, ini kepentingan itu, kepentingan Cina segala. Dan itu ditafsirkan secara berbeda di masyarakat, dan itu sangat melekat ke masyarakat. Wah, ini sudah tidak benar kayak gitu. Dan masyarakat lebih percaya berita bohong itu. Ya, karena memang karena berita bohong ini lebih masif ketimbang sosialisasi dari pemerintah, atau memang karena ada unsur kondisi sosial kita? Ya, salah satunya penyampai informasi di bawah kan ada kiai. Ya mungkin ada juga kiai yang menggunakan video-video hoax, berita-berita hoax itu sebagai dasar untuk menolak kebijakan pemerintah. Jadi masyarakat ya mana tuh katanya kiai itu kan banyak. Iya betul. Yang bilang itu, dan pengasuh pondok juga banyak yang bilang bahwa kalau divaksin itu 2 tahun meninggal. Nah, ini persoalan yang baru ya. Selain protokol kesehatan, vaksinasi juga cukup rendah di Madura. Banyak sekali masyarakat Madura yang menolak divaksin. Misalkan pemerintah sudah memberikan stressing nih, bantuan apapun tidak boleh diambil kalau tidak ada sertifikat vaksin. Dan masyarakat lebih memilih tidak mengambil bantuan itu ketimbang harus divaksin. Ini kenapa ini Mas Wadi kira-kira? Kalau saya melihatnya, satu ya kembali ke awal dari kacamata sosiologis ya. Jadi masyarakat itu menganggap bahwa vaksin itu, mereka menganggap vaksin ini belum sepenuhnya bisa menangkal COVID. Tahun kalau bagi masyarakat Madura. Buktinya banyak pemberitaan walaupun divaksin tetap terkena COVID. Itu yang kedua, banyak di Madura itu memang kita akui. Orang yang memilih untuk divaksin itu ada yang meninggal memang, walaupun meninggalnya itu jaraknya setelah 7 hari divaksin, tidak langsung meninggal setelah 7 hari. Ada yang juga 2 hari langsung sakit. Iya betul. Itu yang pertama, itu tidak ada penjelasan dari tenaga medis itu riwayat meninggalnya si orang yang pernah divaksin itu seperti apa. Sehingga masyarakat itu menafsirkan secara sendiri-sendiri. Wah, sudah pernah divaksin langsung meninggal, itu membuat masyarakat semakin ketakutan. Artinya masyarakat beranggapan bahwa orang ini meninggal karena divaksin gitu, sehingga penolakannya luar biasa. Nah, tetapi memang perlu kita akui ada beberapa orang yang setelah divaksin kemudian beberapa hari meninggal. Allahu a'lam karena sakit apa, karena memang tidak ada penjelasan dari tenaga medis. Tetapi kan jumlah yang sehat misalkan jauh lebih banyak ketimbang yang meninggal. Tapi kenapa ini yang menjadi patokan oleh masyarakat? Baik. Jadi memang
kecenderungan masyarakat itu kan memang kita sendiri, tidak usah ke masyarakat, kita sendiri lebih memperhatikan ketika kita sakit daripada kita sehat. Jadi walaupun kita sehat 2 tahun, sakit 2 hari, itu yang lebih diperhatikan sakitnya ya, betul. Terus yang kedua, saya melihat bahwa memang ada tekanan terhadap tenaga medis dan perangkat-perangkat Satgas Covid bahwa Covid ini harus tuntas dalam waktu yang sudah ditentukan, sehingga Covid apa vaksin? Vaksin ya. Maaf, vaksin. Sehingga ada kecenderungan bahwa proses vaksinasi di bawah itu screeningnya ya, bukan saya bilang tidak ada screeningnya, tapi tidak dilengkapi dengan data-data yang akurat. Contoh, ketika ada mau vaksin cuma ditanya, kalau Mas Franky pernah vaksin betul. Cuma ditanya punya penyakit apa, betul. Sementara di Madura kan jarang, bahkan bisa dibilang 85% orang kalau tidak sakit mereka tidak akan melakukan general check up. Betul. Jadi mereka tidak tahu dia punya komorbid apa, penyakit apa. Itu yang mengakibatkan mereka ketika ditanya dijawab karena memang tidak pernah general check up. Iya, betul. Padahal kadang-kadang dibilang tidak sakit, tidak punya penyakit. Fit, gitu. Iya, betul. Sehingga dia bilang enggak sehat, punya darah tinggi, enggak punya jantung, enggak punya diabetes, enggak gitu. Padahal dia dijawab begitu karena memang tidak pernah di general check up gitu. Akhirnya ketika divaksin berpengaruh dan itu bisa menyebabkan fatal misalnya. Jadi kalau menurut saya sebaiknya ya kalau yang di pelosok-pelosok itu screeningnya harus diperketat. Screening tentang bahwa dia dipastikan benar-benar tidak punya komorbid kayak gitu. Siap. Bahkan ketika saya tanya, ada salah satu warga itu dia punya keluhan sakit perut dan dia tidak berani general check up. Alasannya saya takut nanti ternyata hasil general check up-nya saya punya lambung akut misalnya. Jadi memilih tidak diobati aja secara tradisional. Iya. Jadi menghindari itu karena memang kita akui beban penyakit itu kan ada psikologis itu sangat besar. Ketika dia tahu penyakit apa, itu, psikologisnya biasanya semakin beban. Ya, siap. Jadi itu menurut saya. Siap. Tretan Radar Madura, ada beberapa catatan penting sebenarnya yang disampaikan oleh Mas Farid. Pertama, sekali lagi masyarakat Madura bukan tidak percaya Covid, bukan tidak percaya bahwa ada wabah saat sekarang. Percaya, tetapi ada sebagian yang menganggap ini bukan Covid-19, tapi ini adalah Corona, adalah taun yang pendekatan cara penyelesaiannya juga tidak sekedar menerapkan prokes, tetapi harus pendekatan religius dan semacamnya. Ini menjadi catatan bagi pemerintah, bagi tenaga kesehatan untuk bagaimana memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk meluruskan pemahaman dan keyakinan masyarakat itu. Kemudian yang kedua terkait vaksinasi juga butuh menggandeng seluruh pihak termasuk kiai-kiai di desa agar informasi-informasi hoax yang diterima masyarakat, yang dipercaya oleh masyarakat bisa terbantahkan dengan sosialisasi itu. Mas Farid, mungkin terakhir disampaikan kepada masyarakat, harapan kepada masyarakat apa, terus kemudian kepada pemerintah juga dengan kondisi masyarakat Madura yang seperti ini. Masyarakat Madura yang sudah berkeyakinan bahwa prokes bukan satu-satunya menyelesaikan wabah ini, bahkan ada sebagian yang abai, lebih memilih jalan lain seperti membaca burdah, banyak ngaji dan segala macam. Mungkin bisa disampaikan melalui Radar Madura TV ini. Baik, jadi kalau saya sebagai putra Madura asli, jadi saya tetap menghimbau keyakinan tentang masyarakat Madura bahwa ini taun itu tidak ada masalah. Dan mereka juga punya dasar yang biasanya mereka itu tahu tentang itu dari para tokoh kiai. Tapi pembacaan sholawat Buddha tetap saya tidak bisa melarang. Saya juga bagian dari anak pesantren, itu merupakan kegiatan yang bagus dalam mendekatkan diri kepada Yang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi lebih sangat bermanfaatnya ketika juga didukung oleh prokes. Mereka membaca Buddha dengan menggunakan masker, saya kira tidak terganggu. Jadi
itu mungkin lebih mempercepat wabah ini bisa selesai di Madura, sehingga ada dua versi yang dijalankan, yang menjalankan burda yang menggunakan pendekatan religius dijalankan, prokes juga dijalankan. Secara dari ilmu medis kan juga ada para ahli medis yang menganjurkan tentang menggunakan prokes tetap dijalankan sehingga hasilnya bisa maksimal. Itu saja kalau menurut saya. Jadi pada prinsipnya di penutup ini saya menegaskan bahwa Madura itu bukan warga yang tidak patuh. Artinya mereka juga tahu tentang apa prokes itu, tapi kita harus bisa menggabungkan persepsi masyarakat Madura tentang TOON ini dengan persepsi pemerintah tentang wabah ini bahwa COVID-19. Tinggal menggabungkan saja dan harus menggandeng beberapa tokoh, jangan hanya kiai yang ada di struktural saja, tapi kiai-kiai yang tidak ada di struktural itu juga banyak pengaruhnya terhadap masyarakat di bawah. Yang paling penting selama ini juga dalam penyelesaian COVID ini tidak banyak para sosiolog yang memang mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pemetaan sosial di bawah, dan para psikolog yang mampu membaca kondisi psikologis masyarakat itu harus maksimal dilibatkan. Jadi sehingga mereka tahu kalau tipikal masyarakatnya seperti ini, apa kira-kira yang bisa diterapkan sehingga itu bisa manjur masyarakat mengikuti. Kan masyarakat macam-macam karakternya. Betul. Itu saja menurut saya. Siap, terima kasih Tretan Radar Madura TV, terima kasih Mas Farid memberikan pencerahan, pandangan-pandangan dari kacamata sosiologis. Sekali lagi, Madura bukan orang yang tidak patuh terhadap anjuran pemerintah, mungkin hanya pendekatan komunikasi yang perlu diperbaiki agar masyarakat juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah. Terima kasih. Akhiron, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.